Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap tabir dakwah dengan terang benderang, sinar risalah itu menembus gulita Makkah yang selama ini diselimuti kabut jahiliyah. Namun, kaum Quraisy yang hatinya tertutup oleh kesombongan dan fanatisme justru menjadikan beliau bahan ejekan dan olok-olok di majelis-majelis mereka. Setiap kali beliau sallallahu alaihi wasallam melintas di hadapan mereka, lidah-lidah yang beku dari kebenaran itu melontarkan kata-kata yang pahit bagaikan racun. Hadza ibnu Abi Kabasyah yukallimu minas sama. Inilah putra Abu Kabasyah, katanya berbicara dengan langit. Dan yang lain menimpali dengan nada penghinaan yang lebih menusuk. Hadza gulamu Abdul Muttalib yukallimu minas sama. Inilah pemuda Abdul Muttalib yang mengaku bercakap dengan langit. Mereka tidak menambahkan selain itu, seolah cukup bagi mereka ejekan tersebut untuk merendahkan seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah. Namun, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyeru, melainkan juga mencela Tuhan-Tuhan mereka yang bisu dan menyingkap kebodohan akal mereka karena tetap sujud kepada batu yang tak memberi manfaat dan mudarat. Berguncanglah dada-dada mereka, tersayat oleh kebenaran yang tak mampu mereka bantah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun berseru lantang dengan suara yang memecah kesunyian dan menyalakan bara kebenaran. Wallahi ya qaumi laqad khalaftum dina abikum Ibrahim. Demi Allah, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berpaling dari agama ayah kalian, Nabi Ibrahim. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh bagaikan kilat menyambar di tengah kegelapan. Tak seorang pun dari mereka sanggup membantahnya. Namun hati mereka diliputi amarah. Bara kesombongan jahiliyah pun meluap, tersulut oleh kecintaan buta pada berhala-berhala warisan nenek moyang. Bukan karena membela kebenaran mereka murka, melainkan karena takut kehilangan tradisi yang selama ini mereka jadikan sandaran hidup. Maka berangkatlah segolongan pemuka Quraisy, tokoh-tokoh yang disegani kaumnya, namun hatinya dipenuhi kedengkian. Di antara mereka tampak Utbah dan saudaranya Syaibah, dua orang bangsawan tua yang congkaknya laksana gunung menjulang. Bersama mereka hadir pula Abu Sofyan, pedagang ulung yang licin lidahnya, gemar membolak-balikan kata. Turut serta pula As bin Hisham, lelaki yang keras kepala, serta Aswad bin Abdul Muttalib, yang wajahnya senantiasa muram dan menutup pintu hatinya dari cahaya. Dan tentu saja Abu Jahal, si musuh Allah yang kesombongannya melampaui batas, disertai Walid bin Mughirah, seorang tua berharta yang lebih memilih kemegahan dunia daripada kebenaran abadi. Mereka juga membawa dua bersaudara dari Bani Abdus Samas, Nubiah dan Munabbih, yang hanya menjadi pengikut setia dalam barisan pembesar, serta As bin Wa'il As-Sahmi, tokoh angkuh yang namanya kelak abadi dalam sejarah sebagai penentang dakwah mulia ini. Rombongan itu pun berjalan menuju Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuka Bani Hashim yang telah berjanji teguh melindungi keponakannya dari makar musuh. Dengan wajah dibuat serius, mereka mengajukan permintaan agar Abu Thalib menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, atau setidaknya menahan lisannya dari mencela berhala-berhala.
Namun Abu Thalib dengan kebijaksanaan seorang pemimpin Quraisy menolak dengan jawaban yang lembut, penuh sopan santun, hingga mereka pun terpaksa undur diri dengan hati yang kesal. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melangkah di jalan dakwah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Beliau terus menyeru, terus mengingatkan, dan tiada sesuatu pun sanggup menghalangi risalah yang telah Allah titipkan kepadanya. Melihat dakwah itu kian hari kian berkembang, kaum Quraisy pun menyimpan bara kedengkian dan menanam benih permusuhan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling menghasut, saling mendorong agar kebencian itu terus menyala dan menjadi tembok penghalang bagi cahaya kebenaran. Lalu mereka pun berjalan, para pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk kedua kalinya. Wajah mereka tegang, sorot mata mereka penuh amarah. Mereka berdiri di hadapan sang pemuka Bani Hashim itu, lalu berkata dengan suara lantang, "Inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan minna, wa inna qad talabna minka an tanha ibna akhika, falam tanhahu anna. Wa inna wallahi la nasbiru ala hadha min satmi abaina wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina." Wahai Abu Thalib, engkau memiliki kedudukan, kemuliaan, dan kehormatan di sisi kami. Kami telah memohon kepadamu agar engkau menghentikan anak saudaramu itu, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami tidak sanggup lagi bersabar atas cercaan terhadap nenek moyang kami, tuduhannya terhadap akal kami, dan hinaannya terhadap sembahan kami. Mereka hanya bersandar pada warisan leluhur. Mereka buta, tuli, dan terikat dengan rantai tradisi usang. Maka Allah yang Maha Esa membongkar alasan rapuh mereka dalam kitabnya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dan tatkala dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka pun menjawab dengan angkuh, bahkan kami hanya mengikuti jejak yang kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal apakah pantas mereka tetap bersandar kepada warisan leluhur itu, meski para leluhur mereka tiada memahami sedikit pun hakikat kebenaran dan tiada pula berada di jalan petunjuk. Ketika kaum Quraisy terus berpegang pada alasan nenek moyang, dada mereka dipenuhi bara amarah. Dengan suara yang bergetar oleh dendam, mereka mengancam Abu Thalib, "Imma an taquffahu aw nunazilah wa iyyaka fi dzalik hatta yahlika ahadul fariqain." Hentikanlah dia atau kami sendiri yang akan menentangnya, dan jika engkau menghalangi, maka engkau pun akan kami hadapi bersama dia hingga salah satu dari dua kelompok ini binasa. Mereka pun pergi meninggalkan Abu Thalib dalam kebimbangan, hatinya berat antara menjaga kehormatan kaumnya atau melindungi anak saudaranya. Ia pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada penuh kasih sayang, namun juga bergetar oleh kekhawatiran. "Ya ibna akhi, innal qawma ja'uni faqalu li kadza fa'abqi ala nafsik wa la tuhammilni minal amri ma la utiqu." Wahai anak saudaraku tercinta, kaum itu telah mendatangiku, menyampaikan kata-kata yang membuat hatiku gundah dan dadaku sempit. Maka kasihanilah dirimu, dan jangan pula engkau siksa hatiku yang telah rentah ini,
jangan titipkan di bahuku beban yang melampaui tenagaku, dan jangan seret aku pada perkara yang tak sanggup kuhadapi." Sejenak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyangka pamannya akan meninggalkan dirinya. Maka dengan mata yang berkaca-kaca namun hati yang membaja, beliau berkata dengan sumpah yang agung, "Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma fa'altu hatta yuzhirahu Allahu aw ahlika dunah." Demi Allah, wahai pamanku tercinta, seandainya mereka letakkan matahari di genggaman kananku dan bulan di telapak kiriku untuk memaksaku meninggalkan risalah ini, sekali-kali aku takkan meninggalkannya. Aku akan tetap teguh hingga Allah meninggikan kalimatnya, atau aku binasa di jalan ini deminya. Air mata menetes di pipi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beranjak pergi, meninggalkan pamannya dengan hati yang perih. Namun tiba-tiba suara Abu Thalib memanggilnya kembali, penuh cinta dan keberanian. "Aqbil ya ibna akhi, kembalilah wahai anak saudaraku." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun berbalik menatap pamannya, dan di saat itu keluarlah kata-kata yang meneguhkan sejarah janji seorang paman kepada Nabi terakhir. "Idhab faqul ma ahbabta, wallahi la uslimuka." Pergilah, ucapkanlah apa yang engkau kehendaki, demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu. Maka bergetarlah langit Mekah menyaksikan sumpah agung itu. Seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dengan air mata yang jatuh di pipinya, namun imannya tegak laksana gunung. Dan seorang paman, Abu Thalib, meski belum beriman, namun dengan cinta dan kesetiaannya menjadi benteng bagi risalah yang baru tumbuh itu. Malam pun turun menyelimuti kota. Api kebencian Quraisy semakin membara, namun cahaya dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai memecah kegelapan, dan di antara bayangan Ka'bah terukir janji abadi bahwa risalah ini tidak akan pernah padam, bahwa cahaya ini tidak akan pernah redup, bahwa seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus berjalan di jalan Tuhannya hingga Allah memenangkan agamanya, meski seluruh dunia bersekutu untuk memadamkannya. Sallallahu Alaihi Wasallam.